Kerinduan kami hanya ingin melekat di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bawaku lebih dekat Tuhan, menikmati kasih-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Hatiku limpahkan syukur, hanya dekat-Mu hatiku tenang. Sebab Kau Allah, sebab Kau Tuhan yang layak disembah. Oh, oh,
ku damba hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, dan hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh Yesus, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hanya dekat-Mu ya Bapa. Shalom saudara yang terkasih, warga kerajaan yang luar biasa, selamat datang kembali dalam Voice of Victory. Tahun ini 2024 kita diberi tema Kingdom Influence. Nah saudara, kita akan belajar di bulan Januari ini dengan tema Chosen Generation. Kamu adalah bangsa yang dipilih Tuhan, Chosen Generation, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah identitas kita. Kita dipindahkan dari gelap kepada terang. Untuk apa saudara? Untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar, untuk selalu memuliakan Tuhan di luar sana, di dalam, di luar, kemanapun kita pergi. Nah saudara terkasih, bicara generasi, ada 3 dosa generasi. Yang pertama, tidak menghormati generasi sebelumnya, tidak melayani generasinya. Yang kedua dan yang ketiga adalah tidak mempersiapkan generasi setelahnya. Saudara yang terkasih, bicara 3 dosa generasi, ada seorang yang bernama Asaf. Dia adalah seorang pemimpin nyanyian yang dipilih oleh Daud untuk melayani di depan kemah pertemuan, juga dipilih untuk memimpin nyanyian di bait Allah ketika Salomo sudah selesai membangun bait Allah. Dia tetap ada di hadapan Tuhan. Bukan cuma dia, tetapi juga anak-anaknya, cucunya, cicitnya, keturunannya, bahkan sampai ke zaman Nehemia, 500 tahun setelah Daud memilih Asaf untuk menjadi pemimpin nyanyian. Saudara, Asaf tetap tertulis Bani Asaf di dalam Alkitab. Artinya 500 tahun dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Bukan cuma dia, tapi anak, cucu, cicit, dan angkatan-angkatan kemudian setelah dia. Wow, ini adalah hal yang luar biasa. Kadang-kadang saya lihat, kita sama-sama lihat orang tuanya dahsyat melayani Tuhan, takut akan Tuhan, tapi tidak dengan anaknya. Kakek neneknya luar biasa cinta sama Tuhan, tapi tidak dengan cucunya. Tapi Bani Asaf dan seluruh keturunannya 500 tahun tetap dicatat dalam Alkitab. Luar biasa saudara. Mengapa Asaf bisa mengerjakan ini? Saya belajar Asaf tidak melakukan 3 dosa generasi. Kita buka dari Mazmur 78 ayat 1-4. Mazmur 78 ayat 1-4 dikatakan begini saudara. Nyanyian pengajaran Asaf, artinya Asaf yang tulis Mazmur ini karena
Asaf juga adalah penulis Mazmur. Dia menulis Mazmur tidak hanya Mazmur 78 tetapi Mazmur 73 sampai 83, juga Mazmur 50. Kalau saudara tahu lagu yang sering kita nyanyikan, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur yang sudah sangat memberkati banyak sekali orang, saudara, termasuk saya. Itu juga ditulis oleh Asaf. Nah, Asaf bilang dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai 4, Mazmur 78 maksud saya, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Saudara, Asaf berkata, aku akan mengajarkan. Dia mengajar generasinya dan dia berkata, aku mau menceritakan seluruh, aku mengatakan amsal juga teka-teki, maksudnya adalah hal-hal yang tersembunyi yang orang tidak tahu, tapi aku tahu karena aku telah dengar dari angkatan sebelumnya yang telah diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Saya mencatat yang pertama, dia tidak melakukan dosa generasi yang pertama, yaitu tidak menghormati generasi sebelumnya. Tapi dengan kita membaca Mazmur 78 ayat 2 ini, jelas bahwa Asaf menghormati generasi sebelumnya karena dia akan mengajarkan, menceritakan apa yang sudah dia dengar dari generasi sebelumnya. Saudara, firman Tuhan bilang begini, Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kamu. Kenapa kamu harus hormat kepada ayah dan ibu? Karena itu yang diperintahkan Tuhan. Artinya saudara dan saya juga harus menghormati generasi di atas kita. Kita harus menghormati juga bapak-bapak rohani kita. Kita harus menghormati orang-orang yang memimpin kita. Karena dikatakan hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, baik keadaanmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Saya sering melihat generasi berikutnya tidak menghormati generasi sebelumnya karena apa yang juga dilakukan oleh generasi sebelumnya. Tuhan tidak bilang, hormatilah orang tuamu yang peduli sama kamu, hormatilah orang tuamu yang urus kamu. Tetapi Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu. Tidak peduli apapun keadaan ayah ibumu, hormati. Bahkan Yesus berkata, hormati ayah dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati. Bahkan lanjutannya adalah Yesus mengatakan begini saudara, ada orang yang datang hari itu dan bilang, apa yang aku sudah sediakan untuk engkau, untuk pemeliharaanmu, pemeliharaan orang tua, sudah aku gunakan untuk persembahan kepada Allah. Tetapi Yesus bilang, hai orang-orang munafik, percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang kamu ajarkan adalah perintah manusia. Sehebat apapun hari ini kita melayani Tuhan dan beribadah, kalau kita tidak menghormati generasi di atas kita, kita tidak hormati orang tua kita, tidak hormati pemimpin kita, gak ada artinya saudara. Sia-sia, kata Yesus, kamu beribadah. Jadi ini penting untuk kita kerjakan. Jangan lanjutkan kesalahan dari generasi sebelumnya jika ada generasi sebelumnya yang tidak menghormati generasi sebelumnya. Karena itu hanya akan diteruskan. Banyak sekali orang tua yang masih kepahitan dengan generasi sebelumnya, dia tidak bisa mempersiapkan generasi berikutnya. Ini adalah hal yang sangat menentukan apakah kau akan sukses menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa di depan sana atau tidak. Karena menghormati generasi sebelumnya itu sangat penting. Dosa generasi ini sering membuat kita gagal mencetak generasi berikutnya. Saudara, otoritas itu adalah kuasa legal. Kamu baru punya kuasa jika kamu tunduk sama otoritas. Apapun yang terjadi hari ini, kalaupun generasi sebelumnya tidak melakukan ini, come on, hari ini kita mau hormati generasi sebelumnya. Apapun keadaan mereka, hormati mertuamu, hormati pemimpin rohanimu, hormati semua lembaga manusia, kata Tuhan, karena Tuhan, supaya saudara, kamu akan melayani dengan luar biasa. Kamu akan menjadi generasi yang luar biasa dan mencetak generasi yang hebat juga. Yang kedua adalah dosa yang kedua, tidak melayani generasinya. Dan kita lihat bagaimana Asaf tadi dalam Mazmur 78 ayat 1, dia katakan, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Jadi kita lihat bagaimana Asaf mau untuk melayani generasinya. Asaf tidak cuek saudara. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Come on, gak kebetulan saudara dan saya ada di masa ini. Saya bertekad
Tuhan taruh saya di zaman ini. Di zaman ini saya harus layani generasi saya. Saya harus melayani generasi saya. Saudara, saya mencatat kenapa orang tidak bisa melayani generasinya. Asaf tadi mengatakan, dengarlah pengajaranku hai bangsaku. Karena dia hidup benar, karena dia hidup dalam kekudusan, maka dia bisa mengajari dan dia bisa melayani generasinya. Apa yang membuat kita tidak bisa melayani generasi kita? Karena kita tidak hidup dalam kebenaran, saudara. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita pasti bisa melayani generasi kita. Kita doakan mereka, kita tolong, kita ajar, bahkan kita tegur. Sama ketika Paulus bilang begini kepada Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu juga kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya melayani generasi saya, maka orang-orang yang saya layani, yang kita layani akan melayani juga generasi-generasi yang lain. Saudara, saya percaya waktu kita lakukan ini luar biasa, akan terjadilah the chosen generation menceritakan perbuatan Tuhan yang hebat, dan orang-orang akan banyak yang datang sama Tuhan. Layani generasimu, tolong mereka, doakan mereka, sembuhkan, berkati, dan ajar mereka. Ingat, caranya harus hidup dalam kebenaran. Tidak mungkin kita bisa layani generasi kita jika kita saja tidak hidup dalam kebenaran. Contoh sederhana, saudara, waktu kita bilang, hey kamu tuh harus hidup benar, pernikahan kamu mesti baik. Allah, lo aja gitu ya saudara. Kenapa kita gak bisa melayani generasi kita? Sering karena kita tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh. Kita tidak punya hidup yang benar. Tapi sama seperti Asaf, sama seperti Paulus yang melayani Timotius generasinya, mereka hidup benar, maka mereka bisa melayani generasinya. Dan yang terakhir, persiapkan generasi berikutnya. Dikatakan tadi di dalam Mazmur 78, Asaf ini lengkap sekali. Ayat 4 dia bilang begini, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tapi kami hendak ceritakan. Bagaimana cara mempersiapkan generasi berikutnya? Ceritakan kepada mereka siapa Allah yang kita punya, siapa Allah yang kita sembah. Dikatakan kami akan ceritakan puji-pujian kepada Tuhan, kekuatannya, perbuatannya yang ajaib yang telah dilakukannya. Saya mencatat kita harus mempertemukan mereka dengan cintanya Tuhan. Ada love encounter di sana. Kemudian kita juga harus mempertemukan mereka dengan power encounter. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, tidak ada yang baik selain Tuhan. Dia sangat mengasihi kamu. Dan saya bilang, tidak ada yang bisa tolong kita selain Tuhan. Pertemukan mereka dengan mujizat Tuhan. Bagaimana ketika mereka dalam kesulitan, kesesakan, saudara, mereka berdoa, mereka berjumpa dengan Tuhan dan berjumpa dengan keajaiban, miracles dari Tuhan. Saudara, jangan sembunyikan. Saya belajar membesarkan anak-anak bukan dengan omelan, bukan dengan setiap hari saya ngomel sama mereka, tetapi saya kasih tahu sama mereka firman Tuhan. Pertemukan mereka dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi setiap kehidupan kita. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah, dan firman Tuhan adalah Dia sendiri. Saudara, pertemukan mereka. Nah, Tuhan itu baik. Nah, Dia adalah Allah yang sangat mengasihi, tetapi kau harus hidup dalam kebenaran. Dia adalah Allah yang peduli. Tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali Tuhan. Hanya Dia yang layak disembah. Takutlah akan Dia. Saudara, kita pertemukan mereka dengan ini. Saya percaya angkatan demi angkatan akan memuliakan nama Tuhan. Persiapkan generasimu dengan menceritakan, jangan sembunyikan, supaya pada akhirnya dikatakan di situ, saudara, kami tidak hendak sembunyikan, Mazmur 78 ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Kita akan melahirkan generasi hebat. Bukan cuma kita yang takut Tuhan, mereka juga angkatan demi angkatan akan hidup benar, melayani Tuhan, cinta akan Tuhan. Itu akan terjadi jika kita tidak lakukan 3 dosa generasi ini. Jangan lakukan lagi 3 dosa generasi ini. Kalau hari ini kamu kepahitan dengan orang tuamu, stop it. Karena tidak pernah orang tua rugi kalau kamu kepahitan, tetapi kamu dan aku yang rugi. Maka itu seringkali yang kita pertemukan bukan dengan cintanya Tuhan, tetapi dengan kebencian. Contoh, aduh bang, papa kamu itu dari dulu jahat sama kita. Opungmu itu betul-betul pelit, gak pernah kasih kita apa-apa. Itu yang kita katakan, sehingga angkatan berikutnya akan mencatat itu. Mereka melakukan hal yang sama, dan itu terus-menerus terjadi, dan tidak pernah mencetak generasi yang hebat. Selamat melayani generasi, selamat mempersiapkan generasi, dan ingat, tunduk taat kepada generasi sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, aku berdoa, biarlah setiap kami tidak hanya menjadi pendengar firman hari ini, tapi pelaku firman. Diberkati orang yang melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjadi generasi, karena kami memang sudah jadi generasi yang luar biasa. Kami siap untuk melayani generasi kami, dan kami akan lanjutkan kepada generasi berikutnya, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Haleluya. Amin.